beribadah, kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita, kita memasuki ibadah. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 sampai ayat 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Hallelujah.
dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kegelapan, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 353 ayat 1 sampai 2. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan semuanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Hallelujah.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa dan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Kita membacanya secara responsorial. Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi eran pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga.
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama dan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu, Horas Mari kita sambut. Warta jemaat kita untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Minggu kita dengan topik Manoku nomu gamuan kijang bertanon dan baru, menyongsong langit dan bumi yang baru. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi dan peringatan bagi jemaat yang telah meninggal. Yang kedua, statistik baptisan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus dapat mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan merupakan anggota jemaat HKBP Makassar dapat membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 26 November 2023 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar dalam rangka ulang tahun Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ke-8, A1 kebaktian Minggu di pos pelayanan 2. Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, Advent pertama yang akan datang akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan 2 bertempat di Gereja Toraja Laki Padada Sumber Minasa dengan alamat Jalan Marino nomor 40 Sumber Minasa. Gereja masuk pukul 17 WITA dan sesuai hasil keputusan Senor Patalado kategorial NHKBP dapat mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian A2, penahbisan situa dan pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 26 November 2023, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penahbisan majelis atau situa kepada 2 orang calon situa HKBP Makassar, yaitu Calsit Roganda Parulia Richard Brendo Si Galinggi, yang kedua Calsit Eva Juliana Bursi Muncul, dan pengangkatan guru sekolah minggu kepada 3 orang calon guru sekolah minggu. Yang pertama Elisa Fatina Guru Simanjuntak, yang kedua Elisa Novianti Siregar, yang ketiga Wilhelmina Margareta Rigna Guru Siahaan. Acara penahbisan dan pengangkatan akan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar di Gereja Bahasa Batak. Setelah ibadah selesai, keluarga yang baru menerima tahbisan situa mengundang semua jemaat untuk mengikuti acara ramah tamah bertempat di Solo Tabentan. Marilah kita bersama-sama untuk hadir dan mendoakan agar
acara penapisan dan pengangkatan serta acara ramah tamah dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Bagian A3 akhir tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu 26 November 2023 adalah akhir tahun gerejawi, ujung tahun Pamulian. Gereja kita akan mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal, pamimotan di Akan Naumon. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. A4 daftar jemaat yang meninggal tahun gerejawi 23 November 2022 sampai dengan 26 November 2023 dalam satu tahun gerejawi, yaitu yang pertama Nyonya Situa G. Simatupang Bumeri Boru Siregar, yang kedua Nyonya E. Pani Rosliana Boru Siregar, yang ketiga Nyonya Situa TR Utagalung Herbin Boru Sianturi, yang keempat Nyonya Situa R. Tambunan Nambor Boru Siregar, yang kelima Nyonya Situa G. Manurun Mutiara Boru Siregar, yang keenam Nyonya Situa T. Saragi Naomi Boru Panjaitan, yang ketujuh Marulang Jaminan Siregar. Yang keenam A6 jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 AKBP Makassar dapat kita lihat di dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang sakit, mari kita dukung dalam doa bagi warga jemaat HKBP yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, yang kedua Nyonya Situa Panjanawar Boru Mamulang, yang ketiga Nona Parulian Boru Pasaribu, yang keempat Amam Aha Manurung, yang kelima Inang Nyonya Wenai Bahu Boru Pasaribu, yang keenam Nyonya Desi Tanggang N Boru Kota Barat, yang ketujuh Inang Nyonya Situa K. Kuntong Boru Pandede, yang kedelapan Inang Nyonya Eci Sitorus Boru Panjaitan, yang kesembilan Amam M. Tambunan, yang ke-10 Inang Nyonya MP Sitonga Boru Samosir, yang ke-11 Amang Situa Dr. Andes M. Sinaga, yang ke-12 Inang Nyonya F. Pakpahan Boru Kota Barat, yang ke-13 Inang Nyonya DJ Tobi Boru Simbolon, yang ke-14 Ananda Elfrida Matio Boru Samosir. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada kami di Sekretaris Gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Untuk jemaat yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2023, kami seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk rincian pemasukan dan pengeluaran keuangan kita dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita masing-masing. Mohon jemaat dapat menyimpan warta jemaat yang ada dan dapat dipergunakan di dalam sepekan pemaulian Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki acara kita untuk peringatan bagi warga jemaat kita yang telah meninggal. Mari kita mempersiapkan nyanyian dari buku nyanyian nomor 334. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita telah sampai pada Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini kita perlu mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya, juga pekerjaannya di dunia ini. Marilah kita mendengarkan nama-nama mereka yang telah meninggal dunia mulai dari Minggu 20 November 2022 sampai pada hari ini Minggu 26 November 2023. Yang pertama, Dumeri Boru Siregar, lahir tanggal 21 bulan 5 1971 dan meninggal tanggal 20 bulan 2 tahun 2023, tutup usia 51 tahun 9 bulan. Yang kedua, Rosliana Boru Sitompul, lahir tanggal 28 bulan 8 1948, meninggal tanggal 24 bulan 4 tahun 2023, tutup usia 74 tahun 8 bulan. Yang ketiga, Hermin Boru Sianturi, lahir tanggal 20 bulan 8 tahun 1946 dan meninggal tanggal 22 bulan 5 tahun 2023, tutup usia 76 tahun 9 bulan. Yang keempat, Nahor Boru Simbolon, lahir tanggal 15 bulan 3 1941 dan meninggal tanggal 2 bulan 9 tahun 2023, tutup usia 82 tahun 6 bulan. Yang kelima, Mutiara Boru Simurat, lahir tanggal 9 bulan 7 1939, meninggal tanggal 6 bulan 9 2023, tutup usia 84 tahun 2 bulan. Yang keenam, Naomi Boru Panjaitan, lahir tanggal 26 bulan 11 1941 dan meninggal tanggal 25 bulan 9 tahun 2023, tutup usia 81 tahun 10 bulan. Yang ketujuh, Marulam Jaminar Sitanggang, lahir tanggal 23 bulan 3 1933 dan meninggal tanggal 28 bulan 9 tahun 2023, tutup usia 90 tahun 6 bulan. Demikianlah nama warga jemaat kita yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Kehidupan mereka telah berakhir mendengungkan seruan indah. Kiranya seruan ini bergema bagi kita sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan akan kedatangannya. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar kita berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari buku nyanyian 347. Ku
Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tapi kami merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihan dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepada-Mu di sorga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu, menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukakanlah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 522 sambil kita mengumpulkan persembahan. Hallelujah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini, di minggu akhir tahun gerejawi, yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Saya akan bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita telah memasuki di minggu akhir tahun gerejawi, dan di minggu ini juga kita telah memperingati, mengingat dari saudara-saudara kita, jemaat kita yang telah meninggal. Secara khusus bagi jemaat kita yang juga yang meninggal di dalam 1 tahun gerejawi. Dulu di tahun lalu ketika peringatan orang yang meninggal seperti ini, mereka masih ada. Tapi sekarang ketika peringatan ini kembali, mereka sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau kita mau memandang ke depan, peringatan akan meninggal mungkin tahun depan, mungkin yang masih ada bersama-sama dengan kita sekarang, sama-sama kita peringati. Kita semakin kita memperingati orang yang meninggal, bisa saja tahun depan kita tidak tahu apakah dia masih ada juga atau tidak. Artinya kita mau diingatkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gereja kita mengadakan peringatan bagi orang yang meninggal adalah supaya kita semua disadarkan bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Bahwa pada saatnya kita pun akan sama dengan mereka. Bahwa pada saatnya bahwa nama-nama kita juga akan dikenang oleh orang. Bahwa pada saatnya kita juga pasti akan dikenang oleh orang lain atas kematian kita. Artinya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa terelakkan oleh manusia. Ya, setiap orang pasti akan meninggal seperti itu, cepat atau lambat. Bahwa kematian itu pasti akan datang dalam hidup seseorang. Kematian itu terjadi kepada siapapun tanpa kenal usia, bisa tua, bisa muda. Itu bisa kapan dan umur berapa, itu adalah kuasa. Dan kematian itu menjadi puncak daripada penderitaan manusia, dari penderitaan-penderitaan yang lain yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seperti puisi yang terkenal dari Khairil Anwar katakan, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi," katanya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi.
puisi ini mau mengungkapkan kepada kita memang bahwa bagaimana manusia itu yang ingin selalu bisa selama mungkin hidup. Ya, kalau bisa hidup selama mungkin, kenapa tidak? Itu adalah keinginan manusia, itu adalah harapan manusia. Itu sebabnya kalau puisi Khairil Anwar katakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi bagaimana juga keinginan kita itu, kita harus kembali bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Sekalipun kita berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu hanya keinginan. Tetapi kehendak Tuhan kita tidak bisa atur. Oleh sebab itu, melalui peringatan memperingati orang-orang yang telah meninggal pada saat ini, kita yang masih hidup saat ini, kita mau diingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita untuk mau menghargai, bagaimana kita mau untuk mensyukuri sisa kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana penghargaan kita atas hidup yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, waktu dan hari-hari memang berlalu begitu cepat. Tanpa kita sadari bahwa setiap detik waktu itu terus berlalu, semakin mendekatkan kita kepada kematian. Kita tidak akan mungkin kembali memutar waktu kembali ke belakang. Setiap detik yang berlalu, semakin dekat kita dengan kematian. Itu sebabnya kalau firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Perhasia kamu matiki menurut hasabara itu. Mempergunakan waktu dengan baik supaya kita tidak mensia-siakan waktu kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mau untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang berguna bagi hidup kita, berguna bagi diri kita, berguna bagi keluarga kita, berguna bagi orang lain, berguna bagi sesama kita, secara khusus berguna untuk iman kita. Tentu di situ kita mau melihat bagaimana kita mau mensyukuri, menghargai hidup yang masih Tuhan berikan buat kita pada saat ini. Tentunya kita mau pergunakan itu dengan baik, mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kita bisa berguna, melakukan hal-hal yang berguna, melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak. Disitulah kita mau melihat amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika memperingati kematian oleh orang-orang yang telah duluan meninggal dari kita. Maka kita mau ingat bagaimana kita mau bersyukur atas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Maka di dalam nas firman Tuhan buat kita pada minggu ini semua adalah sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Nats yang kita baca ini adalah sebuah penglihatan diberikan Tuhan kepada Yohanes untuk meneguhkan oleh iman-iman jemaat pada saat itu. Yang pada saat itu jemaat yang hidup di dalam ketakutan karena penganiayaan dari orang-orang yang membenci orang Kristen. Begitu besarnya pengaruh, betapa besarnya dampak dari orang-orang yang membenci orang Kristen pada saat itu, sehingga banyak orang Kristen yang mati martir. Sehingga nas ini adalah menjadi sebuah kekuatan bagi orang percaya, orang beriman pada saat itu, untuk mengingatkan bahwa Tuhan telah menyediakan langit dan bumi yang baru kepada orang yang setia kepada Tuhan, kepada orang yang menang mempertahankan imannya di dalam hidup ini. Tuhan menyediakan bagi mereka langit dan bumi yang baru. Bagaimana supaya mereka tidak berputus asa, supaya mereka tidak takut apapun yang akan terjadi atas hidup mereka. Jangan sekali-kali mereka menyangkal iman. Walau apapun yang akan terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bagi orang beriman telah tersedia langit dan bumi yang baru. Maka ini juga menjadi perenungan bagi kita amanginang buat kita pada saat ini. Kita mau diingatkan bahwa apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita,
kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebagaimana pengakuan iman kita, kita mau ingatkan supaya kita disadarkan kembali bagaimana pengakuan iman kita mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Maka kuburan yang menjadi tempat jasad kita dikuburkan itu hanyalah tempat peristirahatan sementara. Itu hanyalah tempat peristirahatan sementara menunggu kita dibangkitkan oleh Tuhan kembali di dalam kehidupan yang kekal. Itulah pegangan, itu adalah pengharapan kita sebagai orang beriman. Oh, tidak hanya sekedar di dunia ini saja kita hidup. Maka ketika kita memperingati tentang kematian daripada orang-orang yang mendahului kita, kita percaya bahwa itu bukanlah akhir, tetapi kita masih menjalani sebuah kehidupan yang telah Tuhan sediakan kepada orang yang beriman. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat sejenak dari nas firman ini. Kita mau diperlihatkan bagaimana langit dan bumi yang baru yang diceritakan di dalam nas kita ini. Yang pertama, langit dan bumi yang baru itu dikatakan bahwa bumi yang pertama itu telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Bumi yang pertama berlalu dan laut tidak ada lagi. Di sini kita mau diingatkan bahwa akan ada kehidupan yang sama sekali berbeda. Kehidupan kita sekarang ini akan berlalu dan akan ada kehidupan yang sama sekali berbeda. Apa yang bisa kita lihat sekarang ini, bahkan kita tidak akan bisa membayangkan seperti apa kehidupan yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itulah yang mau dikatakan tadi bahwa yang pertama telah berlalu. Artinya dunia sekarang kita ini akan berlalu dan yang baru itu adalah sesuatu bahkan yang tidak bisa terbayangkan oleh manusia seperti apa bentuknya. Memang sesuatu yang baru, dunia yang baru, bumi yang baru yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan kalau dikatakan di dalam nas kita ini ada dikatakan laut pun tidak ada lagi. Kalau dikatakan laut tidak ada lagi, yang mengingat ini adalah sebuah kiasan. Kenapa? Karena orang dulu sangat takut dengan laut. Kenapa mereka takut laut? Karena laut itu mereka gambarkan adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang mematikan. Kenapa? Kalau sempat orang mati di laut, bahkan mayatnya saja tidak bisa ditemukan, kira-kira seperti itu. Seakan-akan mereka menganggap bahwa seseorang yang jatuh ke laut itu seakan-akan ditelan bumi. Ya, kalau orang mati di darat masih bisa dilihat jasadnya, kira-kira seperti itu. Tetapi laut itu mereka membayangkan adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tidak tahu di mana dasarnya, sesuatu yang penuh dengan kegelapan, misteri. Sehingga sampai dikatakan di dalam nas kita ini bahwa laut pun tidak ada lagi. Artinya di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa bumi dan langit yang baru itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Bukan lagi menjadi suatu tempat yang membuat manusia itu celaka. Langit dan bumi yang baru yang dimaksud di situ bukan lagi tempat yang membuat manusia itu menjadi takut di dalam kehidupannya. Bukan seperti dunia kita saat ini yang mengingat ada banyak tempat di dalam dunia ini. Kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan celaka. Mau kita ke laut bisa celaka, mau kita naik gunung bisa celaka, mau kita jalan saja baik-baik bisa celaka. Dimanapun kita bisa celaka dalam hidup ini. Musim, cuaca bisa berubah-ubah, iklim bisa berubah, membuat kita waspada, kita takut. Tetapi ketika memang Tuhan berkata bahwa langit dan bumi yang baru itu, bahwa memang sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Artinya tempat langit dan bumi yang baru yang disediakan Tuhan itu adalah sesuatu yang sempurna untuk ditinggali. Sehingga tidak akan ada lagi yang membuat kita merasa takut,
merasa bimbang, yang membuat kita merasa harus berhati-hati, harus cemas. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang sempurna untuk ditinggali oleh orang yang beriman. Itulah yang pertama yang dijelaskan di dalam nas kita ini, bahwa yang lama itu bumi yang berlalu akan berlalu. Artinya ada sesuatu yang sempurna tempat orang yang percaya itu untuk tinggal. Kemudian yang kedua dikatakan di sini tadi bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah situasi kehidupan yang sama sekali baru. Bahwa Allah akan ada bersama-sama dengan orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang diselamatkan itu. Bahwa kemah Allah itu akan ada bersama-sama dengan orang yang percaya. Amanginang, di dunia kita sekarang ini bisa sebenarnya dikatakan bahwa Allah itu juga ada bersama-sama dengan kita. Allah itu hadir bersama-sama dengan kita, iya. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang maha hadir. Tetapi kenyataannya tidak semua orang dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena tidak semua orang percaya, karena tidak semua orang beriman kepada Tuhan. Sehingga tidak semua orang dapat merasakan kehadiran Allah di dalam dunia ini. Itu sebabnya kalau ditanyakan kepada kita, apa yang membedakan surga dan neraka? Apa perbedaan yang sangat mencolok ketika dikatakan ada surga dan neraka? Maka dari sini kita belajar, yang membedakan adalah kehadiran Allah. Apa yang membedakan antara surga dan neraka adalah kehadiran Allah. Surga adalah tempat di mana Allah ada. Surga adalah tempat di mana Allah itu hadir. Sementara kebalikannya, neraka itu adalah tempat di mana itu tidak ditinggali oleh Allah. Artinya apa? Tempat yang tidak ditinggali Allah, maka di situ akan ada kekacauan. Tempat di mana tidak ada Allah, di situ ada keinginan dosa, ada akibat dosa yang akan merajalela. Itulah perbedaan antara surga dan neraka. Kalau ditanyakan, bagaimana kita membedakan bahwa surga adalah tempat Allah hadir, sementara neraka adalah tempat yang dimana tidak lagi Allah hadir di situ. Ya bebas, silahkan. Dosa merajalela, akibat dosa juga merajalela, dan itu yang akan terjadi. Itulah sebabnya di dalam dunia kita sekarang ini, keinginan dosa dan akibat daripada dosa itu bisa dikendalikan. Kenapa? Karena Allah hadir di dalam dunia ini. Coba seandainya Tuhan tidak ada di dalam dunia ini, seandainya Tuhan tidak hadir di dalam dunia ini, maka dunia ini pasti akan kacau. Dunia ini pasti akan kacau balau. Dunia ini akan menjadi neraka ketika Tuhan tidak ada, ketika Tuhan tidak mengintervensi, ketika Tuhan lepas tangan dari dunia ini. Maka dunia ini adalah neraka sebenarnya. Ya bebas saja, iblis berbuat apa ya silakan. Manusia yang berdosa ya silakan mau berbuat apa. Akibat dosa ya silakan bekerja. Apa akibat dosa? Kematian, penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi dalam dunia ini. Tetapi itu tidak terjadi. Dunia ini tidak menjadi neraka. Kenapa? Karena Allah masih hadir dalam dunia ini. Allah masih mengintervensi, masih berdaulat atas dunia ini, sehingga dunia ini baik-baik saja. Sekalipun ada orang jahat, sekalipun ada orang yang tidak beriman, sekalipun ada orang yang selalu membuat kekacauan dalam dunia ini, sekalipun banyak manusia yang merusak dunia ini, tetapi Tuhan masih tetap bekerja untuk menyelamatkan dunia ini. Itulah kita percaya bahwa Allah itu masih memelihara hidup. Allah masih hadir dalam dunia ini. Tetapi ketika Tuhan tidak hadir dalam dunia ini, maka dunia ini akan kacau balau. Itulah kebesaran kehadiran Allah. Maka kita mau diingatkan tadi bagaimana situasi
langit dan bumi yang baru itu, bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka, maka Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, di dalam langit dan bumi yang baru itu dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, dan tidak ada lagi kematian. Jadi bumi dan langit yang baru itu seperti dunia, bukan seperti dunia kita sekarang ini. Tentu sudah berbeda konteksnya. Kita hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kadang kita berduka cita, kadang kita bersuka cita, kadang kita susah, kadang kita senang. Hari ini kita bisa susah, besok kita bisa senang, besok kita senang, besoknya lagi kita bisa susah. Setiap hari kita harus bekerja keras, kita harus berkeluh, kita harus bersusah payah untuk hanya mendapatkan kehidupan yang baik. Sampai dengan saat ini, hidup kita sekarang ini dibayang-bayangi oleh kematian, oleh maut. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi dikatakan di dalam nats kita ini bahwa langit bumi yang baru itu tidak ada lagi yang namanya susah senang. Kenapa? Karena yang ada hanyalah sukacita. Tidak ada lagi yang namanya harus bekerja keras, harus berkeluh, harus meratap tangis baru kita mendapatkan yang baik. Tidak. Tetapi dikatakan langit dan bumi yang baru itu adalah sesuatu yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca sampai dengan ayat 5 sampai dengan ayat 5 sampai 8, maka di situ dikatakan bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia, kepada orang yang mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini kita mau diingatkan langit dan bumi yang baru yang akan kita terima itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita, memperkuat iman kita. Kalau langit dan bumi yang sekarang yang kita diami ini cepat atau lambat pasti akan berlalu. Hidup kita cepat atau lambat pasti akan berakhir. Sebabnya kalau di buku ND 528 dikatakan, itu dia hodong mati kau katanya. Kemana kau setelah meninggal? Itu menjadi perenungan bagi kita bersama. Kemana kita setelah kita meninggal? Tentu menjadi perenungan bagi kita bersama bahwa kematian adalah sebuah kepastian yang pasti akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Pada saatnya kita akan mati. Tetapi bagaimana setelah kematian? Tentu itu menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar. Kemana kita setelah kita mati? Katakanlah kematian itu adalah pasti akan terjadi, tetapi bagaimana setelah mati? Apakah kita akan tinggal di dalam langit dan bumi yang baru itu atau tidak? Maka disitulah firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebuah refleksi bagi kita bersama. Apakah kita akan menerima langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan atau tidak? Jawaban itu kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada kita masing-masing. Kemana kita setelah mati? Artinya amang-inang suka duka akan selalu silih berganti selama kita hidup. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita hidup di dalam duka cita, kadang kita hidup di dalam sukacita. Dinamika kehidupan kita akan selalu terjadi. Banyak persoalan, banyak kesenangan, banyak hal-hal baru yang bisa kita jumpai dalam hidup kita ini. Semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau satu diingatkan, apakah semuanya itu semakin kita beriman, apakah kita semakin mendekatkan diri kita apa tidak? Itu menjadi persoalan dalam hidup kita. Banyak orang karena kesusahannya menjadi semakin jauh dari Tuhan. Tetapi banyak juga orang karena kesusahan semakin dekat dengan Tuhan. Ada orang hidup di dalam kemakmuran semakin jauh dari Tuhan. Tetapi ada juga orang yang hidup di dalam kemakmuran tetapi semakin dekat
dengan Tuhan. Ada orang menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya semakin jauh dari Tuhan, tetapi ada orang yang mendapatkan berbagai tantangan dalam hidupnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu menjadi perenungan bagi kita bersama mengenai bagaimana kita untuk mensyukuri hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu saat ini Tuhan. Kami telah ditubuhkan oleh firman bahwa pada saatnya Tuhan kami juga akan meninggalkan dunia ini. Tuhan juga akan panggil kami. Kami akan mengakhiri hidup kami di dalam dunia ini. Tapi Tuhan telah memanggil kami kepada pengharapan yang hidup di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, yang memberikan kepada kami sebuah janji yang penuh dengan pengharapan akan hidup yang kekal di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru, akan menjadi tempat penuh sukacita, menjadi tempat tinggal kami hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan di dalam kemuliaan. Tetapi kami Tuhan yang masih hidup pada saat ini di dalam dunia sekarang ini, kami mau menyerahkan diri kami di dalam tangan Tuhan. Baik hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, berkati kami Tuhan untuk bisa kami pergunakan waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan, supaya kami dapat mempergunakan waktu kami dengan baik. Kami dapat mempergunakan hidup yang Tuhan berikan dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami tetap selalu waspada, siap sedia di dalam hidup kami ini Tuhan, supaya perbuatan kami, tindakan kami tetap layak di hadapan Tuhan, dan kami semakin meninggalkan dosa, dan kami semakin dibaharui oleh Tuhan. Perilaku, perbuatan kami, hidup kami semakin baru setiap saat, sehingga kami layak untuk hidup di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Dan secara khusus Tuhan, pada saat ini kami mengingat kepada jemaat-Mu Tuhan yang telah Tuhan panggil ke sisi-Mu, dan secara khusus Tuhan buat keluarga daripada jemaat-Mu yang telah Tuhan panggil, kepada keluarga daripada Inang Nyonya Sintua Gesi Matupang, Inang Dumeri Borusi Regat, keluarga daripada Inang Nyonya Pane Borusi Tompo, keluarga daripada Inang Nyonya Huta Galung Borusi Anturi, keluarga dari Inang Nyonya Tampunan Borusi Purun, keluarga daripada Inang Nyonya Manurung Borusi Murah, keluarga Inang Nyonya Saragi Borukan Ceku, dan keluarga Amang Marulam Sitangga. Mereka Tuhan di dalam kesedihan karena perpisahan atas kematian mereka. Tapi kami percaya pada kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberi penghiburan kepada keluarga mereka Tuhan yang ditinggalkan. Tuhan yang memberi berkat kepada keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Biarlah mereka juga penuh pengharapan bahwa suatu saat nanti Tuhan juga memberikan kepada setiap orang yang percaya akan kehidupan yang kekal. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati obat yang mereka konsumsi, berkati perawatan yang mereka sedang jalani Tuhan. Itulah jalan kesembuhan yang akan Tuhan berikan, menjadi saluran berkat yang akan Tuhan berikan kepada jemaat yang sakit. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kau berikan mereka umur yang panjang.
Ingatkan mereka Tuhan, bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan menambahkan umur yang panjang. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan sukacita di dalam kesehatan dan umur yang panjang. Dan Tuhan mendengar doa dan harapan mereka di hidup mereka. Demikian juga kami yang berkumpul pada saat ini, jemaat Tuhan. Kau berkati kami, lindungi kami Tuhan. Setiap harapan dan cita-cita kami, setiap usaha dan kerja keras kami yang boleh kami lakukan setiap saat, mampukan kami Tuhan untuk bekerja, untuk melakukan setiap apapun Tuhan yang kami kerjakan di dalam hidup ini. Kami tetap percaya akan berkat Tuhan. Kami akan percaya akan pemberian Tuhan yang indah di dalam setiap usaha yang kami lakukan setiap saat Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi saluran sukacita dan berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang indah dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan kami selalu mempercayakan hidup kami atas berkat Tuhan, atas kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.